Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyraf wal amriyal musyallin amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan berupa kesehatan, panjang umur di tahun 2021 ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan jauhkan dari penyakit-penyakit ya. Jika ada yang sakit atau sedang sakit, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan kesehatan. Amin amin rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Bovandra sudah memberikan materi-materi dan pelajarannya. Pertama-tama saya ingin mempresentasikan proyek UAS ini tentang CRISP kesehatan di rumah sakit Respira tersebut. Pada CRISP rumah sakit Respira ini terdiri dari business understanding, kedua data preparation, ketiga modeling, keempat evaluation. Pada business understanding di rumah sakit tersebut untuk memfokuskan terhadap pemahaman dari tujuan informasi, memberikan solusi terhadap semua permasalahan dari pasien yang menginap di rumah sakit tersebut. Manfaat pasien meningkat atau menurun di rumah sakit Respira tersebut. Pada manfaat jika pasien meningkat yang menginap, 1. Rumah sakit memerlukan tambahan stok pada obat dan peralatan medis untuk penderita pasien di rumah sakit tersebut. Kedua, menyediakan pelayanan tambahan untuk pasien di rumah sakit. Manfaat jika pasien menurun yang menginap, 1. Rumah sakit tidak menambahkan pelayanan di rumah sakit. Kedua, pihak rumah sakit tidak menambahkan stok obat pada penderita pasien di rumah sakit tersebut. Sasaran keselamatan pada pasien tersebut: 1. Ketepatan identifikasi pasien. Kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Ketiga, peningkatan keamanan pada obat yang perlu diwaspadai Ellen yang sudah kadaluarsa atau belum. Keempat, kepastian tepat pada lokasi, tepat pada prosedur, tepat pada pasien yang ingin dioperasi atau dirawat tersebut. Kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit Respira tersebut. Pada data understanding ini untuk pengambilan data dan prosesnya sehingga dapat mengetahui makna dari suatu data yang dikumpulkan yang dapat mengerti semua jumlah pasien yang menginap di rumah sakit tersebut. Pada data application rumah sakit Respira tersebut untuk aktivitas yang diperlukan yang berbeda-beda untuk persiapan data yang akan dibuatnya. Di bawah ini link untuk informasi rumah sakit Respira yang saya dapat. Pada tabel sebelah kanan pada bulan dan rawat inap di rumah sakit Respira tersebut. Untuk kode Python di rumah sakit Respira tersebut: 1. Import tampi SNP.
import matplotlib.pplot splt. Ketiga, import pandas spd itu sebagai library pada Python tersebut. Bulan sama dengan np-array itu values pada bulan yang akan digunakannya. Begitu juga dengan rawat_inap sama dengan np.array itu values pada jumlah pasien yang akan menginapnya. Pada plt.xlabel jumlah pasien rs respira itu untuk memberikan tulisan label di bagian bawah atau X-nya. Begitu juga dengan plt.ylabel tahun 2019 itu memberi tulisan label di Y atau sebelah kiri. Pada plt.plot bulan, rawat inap. Pada plt.plot bulan, rawat inap itu untuk menampilkan grafik pada bulan dan rawat inap tersebut, seperti sebelah kanan ini tahun 2019 tadi saya bilang plt.y, dan ini jumlah pasien plt.x label. Setiap bulannya rumah sakit tersebut menurun dan pada bulan akhir terus meningkat. Pada program ini untuk mengetahui apakah program tersebut sudah diinput atau belum, melihat bulan tersebut apakah sudah diinput atau belum. Begitu juga dengan rawat inap, apakah rawat inap tersebut sudah diinput atau belum. From scatter.model selection import trend underscore test split tersebut untuk memberikan values pada trend dan test di bulan dan inap tersebut. Pada bagian tes tersebut, tes underscore ses sama dengan 0,3 tersebut untuk mengukur jumlah values pada bulan trend, pada trend dan tes tersebut yang akan di inputnya. Pada bulan underscore trend ini untuk melihat jumlah bulan pada trend apakah sudah di input atau belum. Begitu juga dengan inap trend. Pada inap trend ini juga sama untuk melihat apakah sudah di input atau belum pada bulan trend dan inap trend ini, untuk mempelajari terlebih dahulu pada mesin tersebut apakah sudah benar atau belum, sudah belajar atau belum. Begitu juga dengan bulan tes untuk mengetahui jumlah bulan di tes mesin tersebut sudah belajar. Begitu juga dengan inap tes. Apa perbedaan train dan tes? Training adalah sebuah mesin yang mempelajari terlebih dahulu sebelum dites. Begitu juga dengan testing adalah sebuah mesin yang sudah mempelajari di train tersebut. Modeling di rumah sakit
RS Respira tersebut. From Schedule linear underscore model import linear regression itu untuk membuat pada class di linear regressionnya. LR ini sebagai objek, linear regression sebagai kelas. Linear.fit bulan reshape itu untuk menguji pada objek yang dibuatnya. Begitu juga from Neural underscore network import MLP regressor itu sebagai kelas yang dibuatnya. MLP sebagai objek, MLP regressor sebagai kelas. Begitu juga dengan from scalan.smm import SVR itu sebagai kelas, SVM sebagai objek, SVR sebagai kelasnya. svm.fit itu sama untuk menguji objek yang dibuatnya. Perbedaan antara MP regression dan MP dan SVR itu untuk memperhalus pada grafiknya, untuk mencari nilai dan memperhalus pada grafiknya. Evaluation. Ada from Sharon metric import mean absolute error itu untuk membuat kelas pada mean bagian mean absolute errornya. Pada mean absolute error inap test, LR predict itu untuk mencari nilai prediksi pada values atau nilai di tengahnya. Dan jumlah pada prediksi bagian LR predict tersebut nilai tengahnya 27,30 sekian. Pada begitu juga dengan mean absolute error inap test LP predict itu mencari nilai di tengahnya. Nilai tengahnya 70. Begitu juga dengan NSVM predict untuk mencari nilai tengahnya pada SVM tersebut. Nilai tengah pada SVM tersebut 22,83. Pada plt.plot bulan underscore trend dan inap trend tersebut untuk mengetahui dan melihat grafik pada bulan dan tren. Begitu juga bulan tes, bulan training, MLP, LR, SVM itu untuk mengetahui grafik pada bulan tersebut, mengetahui grafiknya. Kenapa pakai lambang O? O ini untuk mengetahui, memberikan garis putus-putus pada grafik tersebut. Jika tidak memberikan angka O ini, maka garis tersebut secara lurus tidak terputus-putus. Pada color ini untuk memberikan warna pada grafik tersebut.
yang tadi saya maksud, yang tadi saya jelaskan pada plt.xlabel ini, itu bagian bawahnya untuk mengetahui jumlah pasien di bagian label X dan label Y tahun 2019. Setiap tahunnya, setiap bulan terakhirnya rumah sakit tersebut meningkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.